Malam saya akan mempresentasikan dengan topik akuntansi persekutuan, pembentukan operasi, dan pembagian laba rugi. Pertama, pendahuluan. Persekutuan merupakan gabungan antara dua individu atau lebih dalam menyelenggarakan suatu usaha secara bersamaan dengan tujuan untuk memperoleh suatu laba. Yang kedua, unsur-unsur persekutuan. Adanya gabungan para sekutu, yaitu kesepakatan atau perjanjian untuk mendirikan, memiliki, dan mengelola persekutuan. Kemudian pemilik dan pengelolaan, yaitu persekutuan harus dimiliki secara bersama, persekutuan dikelola secara bersama. Apabila ada risiko, maka risiko akan ditanggung secara bersamaan. Dan juga jika ada laba, maka laba harus dibagi secara bersama. Ketiga, karakteristik utama persekutuan. Yang pertama, mutual agensi. Masing-masing sekutu berperan sebagai agen seperti wakil, perantara, dan sebagainya. Yang kedua, limited life, yaitu umur persekutuan, seperti membatasi umur persekutuan. Sewaktu-waktu persekutuan dapat bubar karena masuknya sekutu baru atau pengunduran diri sekutu. Yang ketiga, unlimited liability, yaitu tanggung jawab masing-masing sekutu tidak terbatas pada modal yang telah disetor saja. Yang keempat, ownership of an interest in a partnership, yaitu kekayaan yang telah disetor ke dalam persekutuan bukan lagi milik sekutu penyetor. Investasi awal perusahaan persekutuan. Pada awal berdirinya persekutuan, masing-masing sekutu menyetorkan hartanya ke persekutuan. Jika aset setoran berupa kas, maka modal sekutu diukur dengan jumlah nominal kas yang diterima persekutuan. Seperti kas pada modal, kasnya berada di debit dan modalnya berada di kredit. Kemudian operasi persekutuan, yaitu operasi persekutuan serupa dengan bentuk organisasi lainnya. Beban pribadi sekutu dibayar oleh aset perusahaan, beban tersebut dibebankan ke akun penarikan atau modal sekutu bersangkutan. Ketiga, penarikan akan ditutup ke akun modal sekutu. Keempat, laporan keuangan persekutuan mencakup laporan laba rugi, neraca, laporan perubahan modal, dan laporan arus kas. Lalu kemudian perjanjian pembagian laba dan rugi. Apabila tidak ada perjanjian pembagian laba atau rugi, laba persekutuan harus dibagi rata. Umumnya para sekutu sepakat bagi laba dan rasio seperti 70/30 atau enggak 60/40. Perjanjian pembagian laba juga berlaku untuk pembagian rugi kecuali dinyatakan sebaliknya dalam perjanjian. Contoh soal. Tina, Tini, dan Tifa memiliki persekutuan dengan nama T-Family dengan modal masing-masing 50 juta. Dengan kesepakatan pembagian keuntungan 50% punya Tina, 35% punya Tini, dan 15% punya Tifa. Pada tanggal 1 Desember 2019, Tifa mengundurkan diri dan sudah disetujui oleh Tina dan Tini, serta mereka sepakat memberikan bonus sebesar 5 juta. Penyelesaiannya atau pembahasannya, pertama menggunakan metode perhitungan alokasi bonus. Yang bagian Tina 50 dari presentasinya Tina, kemudian 85 dari presentasinya Tina dan Tini. 50 tambah 35, jadi 85. Dikali 5 juta, saldo yang akan diberikan kepada Tifa. Jadi 50 dibagi 85 dikali 5 juta sama dengan 2.941.200. Kemudian Tini punya presentasi 35 dan juga bagi 85 dikali 5 juta sama dengan 2.058.800. Penggabungan antara Tina dan Tini 2.941.200 ditambah 2.058.800 totalnya 5 juta. Kemudian jurnalnya yang pertama modal Tifa 50 juta, modal Tini 2.941.200, modal Tini 2.058.800, kemudian kasnya di kredit yaitu 55 juta. Kemudian contoh soal kedua, Tina dan Tini sepakat untuk mencatat goodwill pada perusahaan yang masih berjalan karena tidak ingin mengurangi saldonya. Ada dua cara, yaitu pertama metode goodwill untuk sekutu yang keluar, yang kedua metode goodwill untuk semua sekutu. Misalnya yang pertama jurnal goodwill untuk sekutu yang keluar, yaitu goodwill
5 juta, kemudian modal Tifa yang dikredit 5 juta. Dan modal Tifa di debit 55 juta, kasnya di kredit 55 juta. Yang kedua, nilai goodwill untuk semua sekutu. 5 juta saldo yang akan diberikan kepada Tifa dibagi 15%, presentasi kepemilikannya Tifa sama dengan 33.333.334 rupiah. Kemudian alokasi goodwill yang Tina punya diambil dari total nilai goodwillnya, yaitu 33.333.334 rupiah dikali 50%, persentase kepemilikan Tina yaitu totalnya 16.666.667 rupiah. Kemudian punya Tini 33.333.334 rupiah dikali 35%, punya kepemilikannya Tini yaitu sebesar 11.666.667 rupiah. Sedangkan Tifa yaitu 33.333.334 rupiah dikali 15%, punya kepemilikannya Tifa dikali 15% sama dengan 5 juta. Totalnya dari Tina, Tini, dan Tifa yaitu 33.333.334 rupiah. Sekian presentasi saya. Terima kasih.